dimanapun teman-teman berada. Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, hari ini ketemu lagi nih sama konten FGD, yaitu kita akan membahas salah satu topik yang menarik dan selalu menarik untuk kita bahas bersama. Nah, kali ini kita bakal membahas suatu topik yang kira-kira ini mungkin bisa relate nih di beberapa teman-teman. Mungkin teman-teman atau di circle teman-teman nih ada yang mengalami hal tersebut. Apa itu? Nah, kita akan membahas tentang toxic relationship. Tapi tunggu dulu. Sebelum memulai, saya nggak sendirian kali ini. Saya akan ditemani oleh rekan saya. Halo. Kenalan dulu mungkin. Eh, Nama saya Nada Maurani Aurelia. Saya dari Fakultas Psikologi. Oke, nah, Namanya Reni. jadi teman saya akan ikut dalam konten FGD kali ini dan akan membagikan pendapatnya juga dan pengalamannya mengenai apa itu toxic relationship. Nah, sebelum kita masuk lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, apa itu toxic relationship? Toxic relationship atau hubungan yang beracun adalah suatu hubungan interpersonal yang tidak sehat dan merusak. Dalam hubungan ini, salah satu atau kedua belah pihak terlibat dalam pola perilaku yang negatif, manipulatif, atau merugikan secara emosional. Nah, sekarang kita bakal dengar nih pendapat dari teman-teman semua yang bergabung pada di kali ini. Pertanyaannya itu apa sih yang teman-teman pahami tentang toxic relationship? Mungkin dari Kak Dea dulu. Jadi mungkin pertanyaannya apa sih yang aku tahu tentang toxic relationship itu apa? Jadi menurut aku toxic relationship itu ketika hubungan itu sudah tidak ada feedback dan merugikan satu sama lainnya. Itu udah termasuk toxic relationship. Apalagi udah di tahap merugikan satu sama lain itu udah toxic banget menurut aku. Itu sih menurut aku ya. Terima kasih Kak Dea. Jadi menurut Kak Dea tuh hubungan toksik itu kalau sudah saling merugikan ya. Nah, kita bakal dengar juga nih dari rekan saya yang ada di sebelah. Apa sih yang teman saya pahami tentang apa itu toxic relationship? Silahkan. Menurut saya, toxic relationship itu biasanya di mana kedua belah pihak itu merasa tidak bahagia karena terdapat biasanya kayak itu Kak, apa namanya, terlalu dikekang, terus pasangan yang terlalu manipulatif itu juga termasuk ya. benar, pokoknya bisa merusak fisik dan juga mental kita sih. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya kita juga akan mendengar nih apa sih yang Kak Rodes pahami tentang apa itu toxic relationship. Silahkan. Oke, jadi toxic relationship atau yang seperti sudah dijelaskan oleh Reni tadi tentang hubungan beracun, menurut saya sendiri itu hubungan yang sudah tidak lagi sehat. Misalnya hubungan ini cuma lebih ke menguntungkan salah satu pihak saja, dan dalam hubungan ini lebih banyak dari salah satu pihaknya merasa tertekan dalam hubungan ini. Itu aja sih menurut saya. Oke, terima kasih untuk pendapatnya. Nah, kita udah mendengar nih, apa sih yang teman-teman pahami tentang apa itu toxic relationship. Nah, pertanyaan berikutnya, menurut teman-teman apa sih dampak utama dari toxic relationship bagi korban, baik secara fisik, emosional, maupun mental? Mungkin dari Lordes dulu, silakan. Oke, jadi ya dari aku sendiri ya, hubungan toxic relationship itu sebenarnya dampaknya sangat-sangat buruk ya, terutama bagi korban. Nah, terutama ya dari segi kesehatan mentalnya sendiri itu bakalan sangat terganggu ya, karena di dalam hubungan itu sebenarnya kan munculnya kebahagiaan, rasa aman, rasa nyaman, tetapi dalam hubungan ini malah jadi sebaliknya, malah merasa seolah-olah dalam hubungan ini merasa bahwa kita buat apa sih ada di hubungan ini kalau seandainya saling menyakitkan gini. Tapi dari segi emosional mereka itu mengatakan bahwa kalau sama dia ini sakit, tapi nggak sama dia juga lebih sakit. Nah, jadi itu yang mempengaruhi ya mental mereka sendiri gitu. Jadi nggak berani keluar dari zona toxic relationship tersebut. Terus dari fisiknya mungkin ya,
toxic relationship ini juga berpengaruh pada fisik nih. Misalnya ada dapat kekerasan fisik, bisa lebam-lebam, bahkan menyebabkan kematian. Mungkin teman-teman bisa lihat kasusnya Laura itu ya. Nah itu kan bahkan bisa sampai menyebabkan kematian sih. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya mungkin dari Kak Dea, bagaimana sih menurut Kakak, apa sih dampak utama dari toxic relationship itu? Yang pasti secara mental ya, aduh. Yang pasti secara mental kita berdampak ya. Kurang bisa banyak sih. Kalau misalnya secara mental berdampak, kayak misalnya bisa jadi antisosial atau bahkan bisa kurang bisa bersosialisasi, sampai itu. Depresi bisa banget. Tendensi bunuh diri biasanya juga tinggi. Terus apa lagi ya? Terus pokoknya ya kalau misalnya mental gak sehat, semuanya jadi gak sehat kan biasanya kayak gitu. Jadi ya itu dampaknya pasti negatif kalau misalnya kita berada di hubungan yang tidak sehat atau toxic relationship itu sih. Baik, terima kasih Kak Dea. Nah, selanjutnya nih dari teman saya. Menurut Aurel sendiri sih, apa dampak dari hubungan toksik gitu? Yang pasti aku ngerasa aku tuh nggak bisa berkembang. Terus aku juga stres. Terus jadi kuliah aku tuh terganggu. Seperti itu. Terus untuk secara fisik aku jadi gampang sakit-sakitan, pusing, terus kepencernaan juga sih. Karena pikiran ya mungkin ya. Iya. Jadi kalau dari yang saya rangkum nih, menurut Lourdes, menurut Kak Dea, terus menurut Aurel, kalau dampak dari toxic relationship ini sebenarnya banyak banget ya, bisa mempengaruhi dari mental, terus sampai sakit fisik gitu ya, karena pikiran juga yang kayak yang sudah dikatain sama Kak Dea, kalau mental kita ini sudah rasanya terganggu atau tertekan tuh bisa sampai mengaruh ke penyakit-penyakit yang ke fisik gitu ya. Nah, selanjutnya pertanyaannya nih, kan mungkin kita sudah sering ya lihat kayak hubungan-hubungan mungkin temen atau orang-orang di sekitar kita ini sudah kelihatannya toksik, tapi kenapa ya mereka tuh kelihatannya nggak mau putus, susah gitu. Nah mungkin dari Aurel dulu deh, kenapa menurut Aurel orang-orang itu tetap bertahan di hubungan yang toksik? Pertama, alasannya klise ya, mungkin karena masih sayang gitu, udah pasti ya. Terus karena ada tekanan, ancaman kayak gitu, itu bisa jadi alasan. Iya, jadi alasannya juga. Itu sih. Mungkin menurut Aurel kayak gitu ya, kenapa orang bertahan. Nah, kalau menurut dia nih, kenapa sih orang-orang tuh masih bertahan di hubungan yang udah kelihatan banget nih toksiknya? Menurut beberapa pengalamanku mendengarkan cerita orang-orang ya, biasanya merasa ketergantungan atas kehadiran orang tersebut. Itu hal yang paling dasar yang sering banget aku dengar ketika orang berada di toxic relationship. Aku banyak banget teman yang aku sudah nasihati ya, ini tuh dampaknya buruk buat kamu. Jadi menurut aku lebih baik dilepas. Aku nggak bisa tanpa orang ini, bisa gitu. Biasanya orang-orang kayak gini tuh korban manipulatif ya. Terus abis itu biasanya juga korban ketika cewek ini udah diapa-apain misalnya kayak gitu ya. Terus punya kartu asnya lah istilahnya itu, buat nanti kalau kamu putus sama aku bakal sebarin ini ke semua orang. Itu juga bisa jadi kenapa toxic relationship itu susah banget dilepas oleh korban-korbannya gitu. Jadi merasa ketergantungan itu biasanya hal yang paling sering aku temuin. Oke. Jadi kalau menurut Kak Dea itu ada salah satunya itu karena faktor ketergantungan satu sama lain itu ya. Walaupun hubungannya sudah toksik tuh, tapi kayak ada rasa ketergantungan tuh sulit banget lepasnya. Oke. Nah, selanjutnya nih dari Lourdes, kenapa sih orang-orang tuh katanya susah banget lepas dari hubungan yang toksik? Kalau menurut aku sendiri ya, mungkin
mereka tuh sudah terikat secara emosional. Jadi seperti yang dibilang Kak Dea tadi, pasti sudah ada kartu asnya. Nah, dalam artinya sudah melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak boleh dilakukan. Nah, dari situ aja mereka sudah menumbuhkan ikatan emosional. Nah, dari ikatan emosional itu, perempuan akan merasa bahwa dirinya ini, kan biasanya yang banyak melakukan toxic relationship itu kan laki ya. Kebanyakan yang jadi korban adalah perempuan. Nah, karena perempuan ini terlalu terbawa perasaan dan ikatan emosional mereka itu lebih kuat, jadi mereka tuh merasa bahwa laki-laki itu yang sudah seperti itu, yang sudah melakukan seperti itulah intinya, itu akan merasa bahwa mereka adalah segalanya. Tetapi berbalik lagi kepada laki-laki, mereka akan merasa bahwa perempuan ini sudah kena jebak. Jadi mereka akan melakukan apapun, baik ancaman, apapun untuk melakukan sesuatu hal yang mereka inginkan. Gitu. Jadi untuk putus dari hubungan itu tuh agak sulit gitu. Soalnya kan mungkin ada ancaman dan lain-lainnya, kan kita nggak tahu ya latar belakang dari suatu hubungan yang toxic itu kayak gimana. Oke. Terima kasih untuk Kak Dea, Lourdes, dan Aurel. Nah, mungkin kayak yang Kak Dea ceritain tadi ya sebelumnya, mungkin dari lingkungan Kak Dea tuh ada yang mengalami toxic relationship. Terus menurut Kak Dea sendiri, apa sih yang bisa dilakuin kita sebagai orang yang ada di situ nih? Contoh kita punya teman yang punya hubungan katanya udah toxic banget, dan gimana sih cara kita tuh membantu teman kita yang udah terjebak dalam toxic relationship ini? Nggak cuma teman sih, mungkin bisa saudara atau orang-orang di sekitar kita. Gimana sih cara upaya kita untuk membantu orang ini agar keluar dari toxic relationship? Mungkin dari Kak Dea, silakan. Oke. Mengeluarkan orang dari hubungan toksik itu sangat susah menurut pengalaman aku ya, karena beberapa teman aku itu karena ini melepaskan mereka dari perasaan ketergantungan itu sangat susah menurut aku ya, karena ya kayak rokok misalnya, ketika orang udah terlanjur merokok ya susah untuk berhenti kan, meskipun bisa tapi sangat sulit untuk dikasih tahu. Sebenarnya mereka ngerti aku ruginya di sini loh gitu, aku ruginya di situ gitu, aku nggak punya keuntungan dalam hubungan ini misalnya seperti itu. Tapi ketika kita kasih tahu hal-hal tersebut, sebenarnya mereka sudah mengerti dan mereka tuh sadar. Tapi ketika bertemu dengan orang yang sama, itu biasanya mereka akan kembali lagi merasa bahwa sebenarnya enggak kok, kayaknya sebenarnya aku deh yang salah, misalnya biasanya kayak gitu, karena dimanipulasi lagi sama orang yang sama. Ya cowok ada yang cowok juga ya, temanku cowok juga ada yang terkena toxic relationship, cowok juga banyak gitu. Intinya agak susah, tapi caranya adalah, kalau menurut aku ya, saranku, ini juga opini, ketika dilakukan aku belum tentu menjamin hal itu akan berhasil gitu ya. Jadi biasanya aku akan mengingatkan kerugian apa saja yang mereka alami ketika berada di hubungan tersebut. Misalnya hubungan tersebut di hubungan ini kamu itu rugi A, B, C, D, E. Terus abis itu keuntungannya kamu cuma dapat ini. Padahal keuntungan ini juga kamu bisa dapat di orang lain, misalnya seperti itu. Dan dampingi terus sih mereka. Kalau jauh itu susah, apalagi kalau cuma kita nasihatin doang. Tapi dampingi terus bahwasanya aku ada untuk kamu, karena aku peduli sama kamu, jadi tolong hubungan ini tuh merugikan untuk kamu, seperti itu. Kalau misalnya ada teman kalian yang kayak gitu, jadi berusaha jauhkan, minimalisir interaksi dia dengan orang tersebut, biasanya kayak gitu sih. Kalau aku biasanya. Terima kasih Kak Diana. Mungkin sekarang Lourdes nih, gimana sih menurut Lourdes kita tuh membantu orang-orang yang terjebak di toxic relationship? Silakan. Oke, jadi menurut aku memang dari pengalaman aku sendiri sangat susah untuk mengeluarkan orang dari zona toxic relationship ini, karena mereka sudah terikat secara emosional, jadi agak sulit gitu. Tapi kembali lagi kita harus terus-terusan mengingatkan kalau toxic relationship itu nggak ada untungnya dalam hubungan ini, dan
toh nanti kalau seandainya kalian jadi pun itu juga bakalan berdampak buruk baik bagi kehidupan kalian selanjutnya. Dan paling tidak kita juga seperti yang dibilang Kak Dea tadi, membatasi diri kita ini untuk bersosialisasi, berkomunikasi sama pasangan yang toksik ini, biar nanti suatu saat kalau kita mau melepas, kita melepasnya itu benar-benar dengan rasa yang udah ikhlas gitu. Baik, terima kasih untuk pendapat Kak Dea dan Laudes. Nah, untuk teman saya di sebelah saya ini mungkin pertanyaannya agak diubah ya. Lebih pertanyaannya, bagaimana sih kamu itu menyelamatkan diri kamu dari hubungan yang toksik gitu? Aku sendiri jujur susah ya lepas dari hubungan kayak gitu tuh. Tapi aku tuh yang aku lakuin, aku tetap jalanin, bener-bener sampai aku nemu capekku di mana. Nanti kalau udah bener-bener capek, ya kan udah nggak ada perasaan apa-apa ya. Itu lebih mudah buat aku lepasin. Tapi sejauh ini kalau misal dia balik lagi tuh, ya otomatis apa ya, ada perasaan kasihan gitu loh. Jadi akhirnya aku memilih balik lagi. Tapi ya setelah bener-bener capek banget, ya udah aku memilih buat lepas itu aja sih. Berarti emang kalau menurut Aurel tuh ya, untuk lepas dari hubungan toksik itu dijalani sampai capek gitu ya? Iya, gitu sih. Itu mungkin pengalaman dari Aurel ya. Nah, ke pertanyaan terakhir nih. Nah, mungkin kita masuk ke apa sih pesan teman-teman untuk Sobat Hubs ini supaya bisa lebih aware tentang toxic relationship ini. Mungkin dari teman saya dua, Aurel, silakan. Menurut aku penting banget untuk cari latar belakangnya, dia seperti apa, terus lingkungannya kayak gimana. Soalnya pasti di awal-awal itu yang dilihatin tuh yang baik-baik aja kan. Jadi kayak gitu sih menurut aku. Oke. Kalau menurut Aurel gitu ya. Nah, ini gimana sih menurut Kak Dea? Saran untuk teman-teman supaya lebih aware lagi tentang toxic relationship ini. Oke, jadi saran aku untuk teman-teman agar terhindar ya, mungkin terhindar dari toxic relationship itu, yang pasti sebelum kalian punya hubungan itu tegaskan prinsip kalian terlebih dahulu sebelum kalian pacaran. Jadi apa yang tidak ingin kalian dapatkan dan apa yang ingin kalian dapatkan. Kalau misalnya kalian mendapatkan apa yang tidak kalian dapatkan, itu mending kalian bisa langsung keluarkan. Jadi keluar dari hubungan tersebut maksudnya. Jadi kalian harus mantapkan dulu. Jadi kalau misalnya prinsip kalian udah mantap, kalian tuh nggak ragu untuk keluar dari hubungan tersebut gitu. Terus aware sama diri sendiri. Artinya aware sama diri sendiri itu gini, nggak terlalu bergantung sama orang itu juga salah satu bentuk aware sama diri sendiri. Jadi ketika kita berdiri sendiri itu kita nggak apa-apa gitu. Jadi itu juga salah satu prinsip yang harus kalian kalian tegaskan dalam diri kalian sendiri. Terus yang ketiga itu kalian harus background checking seseorang sebelum kalian punya hubungan sama orang tersebut. Jadi biasanya aku mengecek background orang itu dari bagaimana pola asuh dia sebelum pacaran. Jadi kayak misalnya kan kalian punya ini ya wawasan bergamblang gitu kan. Nah itu juga soft skill yang harus kalian dapatkan ketika kalian berusaha untuk background checking orang gitu. Nah selanjutnya nih, apa sih saran dari Laudes untuk teman-teman supaya lebih aware lagi soal toxic relationship? Oke, jadi saran aku sendiri sih, kalau kalian udah berani mau mengambil keputusan untuk memulai hubungan sama seseorang, berarti kalian juga harus menyiapkan supaya nanti suatu saat jika hubungan ini tidak sesuai apa yang kita harapkan, kita itu bisa menerimanya. Jadinya kita nggak ketergantungan gitu loh sama orang. Kalau kita udah menyiapkan sedikit
aja rasa lapang di dalam hati kita gitu. Jadi apapun yang terjadi ke depannya, walaupun hubungan ini udah berangsur dan berjalan lama, itu pun kita nggak akan terbawa emosi, terus nggak terlalu berlarut-larut lah dalam kesedihan gitu. Terus yang kedua sih menurut aku yang paling penting untuk kita menjaga diri kita ya ibadah tadi teman-teman. Perdekatkan diri kita itu sama Tuhan, karena salah kunci kita untuk bisa jaga diri kita sendiri itu ya dengan ibadah gitu. Jika nanti suatu saat ada godaan ataupun kalian punya problem terbesar dalam hubungan itu, cuman iman kalian aja yang bisa menyelamatkan itu semua, yang bisa menjaga diri kalian, yang bisa membuat kalian aman. Itu aja sih. Baik, terima kasih untuk teman-teman atas sarannya. Mungkin yang lebih mau saya highlight di sini tuh tentang bagaimana ya kita bertanya sama diri sendiri sih tentang kesiapan kita saat memulai hubungan. Karena hubungan itu tentu bukan tentang kita aja ya, tapi tentang orang lain juga. Karena suatu hubungan tuh pasti didasari oleh dua individu. Nah, jadi tuh mungkin sebelum kita mulai hubungan tuh kita bisa lebih kenal sama diri kita dulu. Nah, jadi kita kenal bagaimana sih kita mengelola emosi, bagaimana kita hubungan kita interpersonal ke orang lain tuh bisa kita lebih perhatikan lagi apakah kita sudah siap untuk memulai hubungan. Supaya mungkin itu bisa membuat kita terhindar dari hubungan toksik ini. Kita mungkin bisa mikir kita adalah korban, tapi kita juga nggak tahu loh di satu saat nanti kita itu bisa aja jadi pelaku yang membuat hubungan ini jadi toksik gitu. Nah, semoga dari pembahasan kita kali ini Sobat Hafsi yang nonton bisa mengambil pelajaran dari hal tersebut supaya teman-teman juga mungkin bisa lebih peduli lagi sama lingkungan sekitarnya, mungkin sama teman-teman yang ada sekitarnya juga. Mungkin sedikit banyaknya tuh kita bisa membantu teman-teman kita yang terjebak dalam toxic relationship itu. Mendapat pelajaran atas diskusi kita kali ini. Bye-bye!